Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar Wali Tristianto, NIM 164 dari kelas 5K. Yang pertama paper 1 yaitu peran sistem manajemen dalam implementasi strategi pengembangan ekonomi digital. Perekonomian yang berkembang secara strategis memerlukan dukungan manajemen yang memadai sistem informasi. Sistem kontrol telah berubah dari sistem otonom menjadi sistem TI. Lingkungan ekosistem tersebut didasarkan pada potensi inovatif dan cerdas, menggunakan prinsip kemandirian ruang waktu dan stabilitas proses dan komunikasi. Transformasi digital terutama ditujukan pada pembentukan dan perluasan pasar model bisnis ekonomi yang menjanjikan dan adaptif. Aktivitas digital manager dan tujuan, tugas, dan fungsi sistemnya. Partisipasi manajer dalam interaksi jaringan terjadi di berbagai situs, layanan, atau platform partisipasi digital. Manajemen digital dibedakan dengan kerjasama dengan struktur kelembagaan. Interaksi ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan peran manajemen dan sumber daya digital. Produksi digital dan peran personel and agile dalam implementasi strategi pengembangan ekonomi digital. Penilaian efektivitas personel memerlukan alat yang efektif dengan tingkat kerja dan profesionalisme karyawan, serta potensi evaluasinya dan tujuan digital yang relevan dengan potensi ini. Tujuannya berbeda-beda, misalnya korespondensi posisi, meningkatkan kontribusi terhadap nilai dan efisiensi kerja, meningkatkan motivasi, meningkatkan umpan balik, mengurangi subjektif penilaian, dan lain-lain. Estimasi itu sendiri dapat diambil dari data akuntansi, pelaporan statistik, data primer, dan dokumentasi desain, pemantauan dan audit, dan lain-lain. Monitoring dan kontrol discrete optimum proses bisnis digital. Masalah pengendalian optimum sistem ekonomi dan proses bisnis yang terjadi di dalam tidak dapat dipecahkan jika tidak ada data pemantauan suatu sistem sebagai aturannya dengan a priori set alat akurasi dan kekuatan. Masalah serupa dipecahkan dengan menggunakan pengendalian yang optimal, misalnya di seluruh metode Lyapunov, Pontryagin, atau Bellman. Dengan bantuan ekosistem digital, konsumen menjadi terorganisir, aktif, dan berkontribusi untuk lalu lintas yang efisien dan terdistribusi pemrosesan aliran data. Penting untuk menggunakan yang paling model bisnis yang efisien, misalnya menggunakan model kelas C2C, membentuk dan memperkuat umpan balik. Paper 2 yaitu peran pemberdayaan karyawan dalam mendukung hasil sistem informasi akuntansi atau model mediasi. Dengan terlibat aktif dalam proses implementasi dan pengambilan keputusan, manajemen dapat memastikan bahwa AIS efisien dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Terakhir, manajemen harus memastikan bahwa pelatihan penggunaan yang tepat tersedia untuk semua pengguna sistem informasi. Ini memastikan bahwa sistem dapat digunakan dengan cara yang paling efisien dan menghasilkan hasil keuangan yang diinginkan. Dengan mempelajari dampak pemberdayaan karyawan dan kesadaran manajemen yang lebih tinggi terhadap hasil AIS di sektor perbankan, para peneliti dan praktisi dapat memperoleh wawasan tentang cara meningkatkan efektivitas AIS dalam industri ini. Selain itu, pengaruh mediasi dari kesadaran manajemen yang lebih tinggi terhadap hubungan antara pemberdayaan karyawan dan hasil AIS dapat membantu mengidentifikasi tindakan spesifik yang dapat diambil manajer untuk mendukung karyawan mereka dan memastikan bahwa AIS diterapkan secara efektif. Hasil demografi responden dihitung sebagai berikut. Berdasarkan frekuensi dan persentase, mayoritas sampel terdiri dari laki-laki membentuk 63,9% dari total sampel yang berada dalam rentang usia 30-36 tahun. Membentuk 41,2% mengenai pendidikan, ditemukan bahwa mayoritas memiliki gelar BA dalam bidang terkait membentuk bidang keuangan. 79,4% dan merupakan manajer fasilitas keuangan yang merupakan mayoritas dari 50
98,8% total sampel. Analisis kuesioner, semua pernyataan dan variabel kuesioner dinyatakan positif. Diterima karena semuanya mendapat skor tinggi dari rata-rata skala 3,00. Rata-rata tertinggi adalah dinilai berdasarkan variabel partisipasi dengan rata-rata 3,514,00 dibandingkan dengan rata-rata terendah rata-rata yang dinilai berdasarkan pendelegasian dan pelatihan. Keduanya memperoleh nilai rata-rata 3,29 atau 5,00 mengenai pernyataan. Terlihat bahwa semua pernyataan juga memperoleh nilai di atas rata-rata skala, yaitu 3,00. Pengujian hipotesis. Semua indikator tersebut berada dalam baris yang diperbolehkan, sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian dan referensi yang diberikan. Hal ini memastikan bahwa peneliti dapat memanfaatkan keluaran model studi dan membagikan temuan studi dengan tepat. Kesimpulannya, kesadaran manajemen memegang peran penting dalam keberhasilan penerapan dan penggunaan A18. Tanpa keterlibatan manajemen, sistem tersebut mungkin tidak dapat digunakan secara maksimal dan dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat atau informasi yang tidak lengkap. Dengan keterlibatan manajemen, sistem dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu serta membantu bisnis membuat keputusan yang tepat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.